Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1372. Saat penguasa Dao sejati reinkarnasi menyerang, Dewi Yun Xuan juga bergerak. Ia telah berkultivasi hingga tahap akhir penguasa Dao sejati, dan ia juga berlatih teknik kultivasi tingkat Raja Abadi. Seberkas cahaya pelangi berbentuk naga berwarna perak putih langsung menyerbu penguasa Dao sejati reinkarnasi. Dewi Yun Xuan tahu betul bahwa penguasa Dao sejati reinkarnasi tidak berani menyentuhnya sebelumnya karena ia gentar dengan kartu truf kuat yang ditinggalkan ayahnya. Kini kultivasi penguasa Dao sejati reinkarnasi telah meningkat pesat, dan setelah ia berhasil mengalahkan Luo Xiu, ia pasti akan mencari kesempatan untuk menyingkirkannya. Terlebih lagi, Luo Xiu sudah berjanji akan bersamanya menghadapi Raja Abadi Sueyu. Melihat Luo Xiu diserang, bagaimana mungkin ia hanya berdiam diri? Dengan campur tangan Dewi Yun Xuan, Luo Xiu seketika merasakan tekanan yang berkurang drastis. Meskipun kultivasi penguasa Dao sejati reinkarnasi meningkat pesat, ia tidak berani mengabaikan serangan Dewi Yun Xuan. Adik seperguruan, tak disangka kau akan menyerangku. Ini sama saja dengan mencari mati, tahukah kau? Mata penguasa Dao sejati reinkarnasi dingin. Ia mengangkat tangan dan melayangkan pukulan lagi, menghancurkan cahaya berbentuk naga perak itu di udara. Namun, pada saat itu, sesosok tubuh muncul di belakang penguasa Dao sejati reinkarnasi. Boom! Terdengar suara dentuman yang menggelegar. Pada saat kritis, cakram Dao reinkarnasi berhasil menahan serangan dari belakang. Penyerang tak lain adalah Lin Tian, murid leluhur surga paling misterius di era Tecu. Kini ia telah melampaui leluhur surga, mencapai tingkat kekuatan yang dulu tak terjangkau oleh leluhur surga. Meskipun ada cakram Dao reinkarnasi yang melindunginya, dalam keadaan tak siap, penguasa Dao sejati reinkarnasi masih menderita luka kecil. Tak disangka leluhur surga hanyalah sampah yang tak bisa ditempa, justru bisa melahirkan murid sehebat dirimu. Penguasa Dao sejati reinkarnasi menoleh melirik Lin Tian, matanya juga dipenuhi kekaguman. Ia sangat tahu bahwa ia bisa berkultivasi hingga tingkat setengah langkah manusia abadi berkat cairan spiritual kekacauan. Dan ketika ia masih seorang penguasa Dao sejati terkemuka, Lin Tian ini baru saja melangkah ke jalan Dao bela diri, dan diterima sebagai murid oleh leluhur surga. Kini, junior yang dulu tidak mencolok ini, ternyata telah mencapai tingkat yang bisa bersaing dengannya. Setelah membuktikan Dao, aku akan datang membunuhmu lagi. Lin Tian juga berada di tingkat setengah langkah manusia abadi. Dengan serangannya, penguasa Dao sejati reinkarnasi tahu bahwa kali ini ia tidak akan punya kesempatan untuk membunuh Luo Xiu. Maka ia dengan dingin melirik Luo Xiu, lalu mengendalikan cakram Dao reinkarnasi dan melarikan diri. Tak perlu membuktikan Dao, hari ini aku akan membunuhmu. Yang tak disangka semua orang adalah, begitu penguasa Dao sejati reinkarnasi pergi, Luo Xiu langsung mengendalikan cakram Dao abadi dan mengejarnya. Luo Xiu, kau, Yun Xuan memanggil, namun Luo Xiu tidak merespons. Kecepatan mereka berdua terlalu cepat, sehingga ia sama sekali tidak bisa mengejarnya. Teman Daolin, bisakah kau membantunya? Yun Xuan terpaksa meminta bantuan Lin Tian. Aku hanya tertarik pada jembatan Fexian, Lin Tian berkata dengan datar. Adapun serangan terhadap penguasa Dao sejati reinkarnasi tadi, sebagian alasannya adalah karena penguasa Dao sejati reinkarnasi pernah menjadi musuh leluhur surga. Lin Tian tidak menyangka bahwa setelah ia kembali dari pengasingan, gurunya ternyata sudah tiada. Ia tadinya mengira setelah mencapai tingkat setengah langkah manusia abadi, ia bisa membantu gurunya memutuskan hubungan dengan harta karun kitab langit dan mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, takdir mempermainkan, segalanya telah berubah. Adik ketiga terlalu impulsif, Dugu berkata dengan sedikit cemas, namun ia tahu betul kekuatannya jauh di bawah, sama sekali tidak bisa membantu. Kau terlalu meremehkan adik ketiga, Qin Zhan tidak berpikir demikian. Jika adik ketiga benar-benar orang yang tidak tahu diri, menurutmu bisakah adik ketiga mencapai prestasi hari ini? Tapi, itu adalah penguasa Dao sejati reinkarnasi tingkat setengah langkah manusia abadi. Meskipun Dugu tidak ingin terjadi sesuatu pada Luo Xiu, namun setengah langkah manusia abadi bagi alam semesta ini, hampir merupakan keberadaan tak terkalahkan. Reinkarnasi dan Wuji memiliki ambisi yang sangat besar. Adik seperguruan mengejar penguasa Dao sejati reinkarnasi, mungkin ingin menyingkirkan reinkarnasi terlebih dahulu, untuk mencegah reinkarnasi dan Wuji bekerja sama. Jika mereka berdua, setengah langkah manusia abadi, bekerja sama, barulah itu benar-benar tidak ada yang bisa mengalahkan, kata Qin Zhan. Teman Dao Qin benar, karena reinkarnasi telah keluar dari pengasingan, ada kemungkinan besar ia akan bekerja sama dengan Wuji.
Jika bisa menyingkirkan reinkarnasi terlebih dahulu, maka menghadapi Wuji akan relatif lebih mudah. Su Chengan juga sangat setuju dengan perkataan Qin Zhan. Tapi masalahnya, bisakah adik ketiga benar-benar melakukannya? Dugu berkata dengan cemas. Kurasa adik ketiga pasti memiliki keyakinan tertentu karena ia mengejarnya. Aku percaya padanya, kata Qin Zhan. Sementara itu, di kedalaman angkasa yang jauh, setelah menyatu dengan sari cahaya abadi, kecepatan cakram Dao abadi menjadi jauh lebih cepat. Tidak lama kemudian, ia berhasil menyusul penguasa Dao sejati reinkarnasi. Saat itu, tempat ini sudah sangat jauh dari planet Planji. Penguasa Dao sejati reinkarnasi juga secara sukarela berhenti, menatap Luo Xiu dengan mata dingin. Tak disangka kau berani mengejarku. Apakah kau pikir dengan pedang pemenggal dewa itu kau bisa membunuhku? Penguasa Dao sejati reinkarnasi berani berkata demikian, tentu saja ia memiliki keyakinannya sendiri. Dulu ketika ia bertarung dengan Luo Xiu, ia tidak bisa menghindari serangan pedang pemenggal dewa. Namun setelah 500 tahun berkultivasi dalam pengasingan ini, ia memurnikan cairan spiritual kekacauan dan mendapatkan banyak pemahaman. Tingkat Dao bela dirinya juga meningkat pesat. Bahkan jika ia kembali dikunci oleh niat membunuh pedang pemenggal dewa, ia yakin ia pasti bisa menghindar. Selama serangan pedang pemenggal dewa tidak berguna baginya, maka kultivasi Luo Xiu yang hanya tahap awal penguasa Dao sejati tidak berarti apa-apa. Meskipun kekuatannya setara dengan penguasa Dao sejati terkemuka, itu tetap sama. Kau bisa coba. Luo Xiu mengangkat tangan, dan pedang pemenggal dewa muncul di genggamannya. Seperti dugaan Qin Zhan dan Su Chengan, alasan ia mengejar reinkarnasi adalah karena ia tidak ingin reinkarnasi dan Wuji bekerja sama. Karena reinkarnasi dan Wuji tidak menyerang secara bersamaan, itu berarti mereka belum bertemu. Dari sini terlihat, reinkarnasi seharusnya baru saja keluar dari pengasingan, dan setelah mendengar kabar kematian Ji Chuyang, ia langsung datang ke sini. Jika ia lebih dulu bertemu dengan Wuji, mereka mungkin akan bertarung, namun kemungkinan besar mereka akan bersatu, bersama-sama menyingkirkan pihak lain, lalu baru kemudian bertarung untuk menentukan pemenang. Rahasia-rahasiamu, dan pedang pemenggal dewa, semuanya akan jadi milikku. Penguasa Dao sejati reinkarnasi mencibir. Cakram Dao berubah menjadi reinkarnasi raksasa, lalu dengan gemuruh melindas. Pada saat yang sama, Luo Xiu sudah menebas. Sekuat apapun cakram Dao reinkarnasi, pada akhirnya ia hanyalah artefak Dao tingkat tinggi, mustahil dapat menahan kekuatan pedang pemenggal dewa. Penguasa Dao sejati reinkarnasi juga menyadari hal ini. Terlihat kekuatan reinkarnasi memengaruhi ruang dan waktu, membuat tebasan Luo Xiu melambat. Ruang seolah membeku, membuat gerakan tebasannya pun menjadi sulit. Jelas, metode ini mirip dengan ide Zhou, hanya saja Zhou menggunakan kekuatan waktu, sedangkan penguasa Dao sejati reinkarnasi langsung memengaruhi ruang dan waktu, lebih canggih dari Zhou. Seperti yang dikatakan sebelumnya, jika di 500 tahun yang lalu, metode ini memang akan sangat efektif. Karena pada saat itu, segala hukum hampa milik Luo Xiu belum bisa dengan mudah mengurai kekuatan aturan yang kuat. Namun kini berbeda, segala hukum hampa beroperasi, cahaya abadi mekar dan menyebar, ruang dan waktu serta segala hukum mundur. Pedang pemenggal dewa di tangannya seketika kembali ke kecepatan tak tertandingi, menebas ke arah cakram Dao reinkarnasi. Namun, sudut bibir penguasa Dao sejati reinkarnasi menunjukkan senyum dingin. Cakram Dao reinkarnasi bergetar, niat membunuh yang terkunci padanya pun terlepas. Cakram Dao membuat gerakan melengkung, menghindari tebasan pedang pemenggal dewa, dan muncul di belakang Luo Xiu. Serangan sekuat apapun, selama bisa dihindari, tidak ada ancaman apapun. Penguasa Dao sejati reinkarnasi mengejek, lalu mengangkat tangan dan menekan di udara, mati kau. Cakram Dao yang muncul di belakang Luo Xiu dengan keras menghantam. Serangan ini menghancurkan kehampaan, meratakannya. Meskipun tubuh fisik Luo Xiu setara dengan artefak Dao tingkat tinggi, jika ia menerima pukulan seperti itu, ia pasti akan terluka parah jika tidak mati. Boom! Sebagian besar kehampaan berubah menjadi abu. Namun mata penguasa Dao sejati reinkarnasi menyipit, karena ia menyadari serangan tadi sama sekali tidak mengenai Luo Xiu. Yang ia pukul hanyalah bayangan. Kemana Luo Xiu pergi? Kesadaran spiritual yang kuat menyebar, namun penguasa Dao sejati reinkarnasi tidak menemukan jejak sedikit pun. Seolah Luo Xiu menghilang begitu saja di udara. Detik berikutnya, niat membunuh yang mengerikan mengunci tubuhnya, datang dari belakangnya. Wajah penguasa Dao sejati reinkarnasi berubah drastis. Dengan kultivasi kuat setengah langkah manusia abadi, ia seketika melepaskan diri dari penguncian niat membunuh itu. Lalu, sebuah pesawat ulang-alik berbentuk alat abadi muncul di bawah kakinya, ia langsung hendak melarikan diri. Dengan begitu, ia pasti bisa menghindari serangan dari belakang. Namun, pada saat itu, tekanan mengerikan tiba-tiba turun, seolah sebuah planet raksasa menekan tubuhnya, membuat tubuh penguasa Dao sejati reinkarnasi tiba-tiba terhenti sesaat. Kekuatan penekan dewa berasal dari kekuatan dahsyat besi penekan dewa.
Kekuatan penekan dewa ini, bagian terkuatnya adalah penekanan, menekan segalanya. Terlihat di tangan kiri Luo Xiu muncul besi penekan dewa yang berkilauan cahaya emas. Pada saat kekuatan penekan dewa mengunci penguasa Dao sejati reinkarnasi, pedang pemenggal dewa di tangan kanannya sudah menebas. Sejak awal, Luo Xiu tahu bahwa hanya mengandalkan pedang pemenggal dewa akan sulit membunuh penguasa Dao sejati reinkarnasi yang kekuatannya telah meningkat pesat. Oleh karena itu, ia menggunakan teknik dewa perubahan tanpa wujud dan tak terlihat. Namun, ia tidak menyangka penguasa Dao sejati reinkarnasi seketika bisa melepaskan diri dari penguncian niat membunuh pedang pemenggal dewa. Hal ini membuatnya harus kembali menggunakan kartu truf besi penekan dewa. 3 metode pembunuh pamungkas dilancarkan secara bersamaan. Ia tidak percaya ia tidak bisa membunuh reinkarnasi. Puff, pedang pemenggal dewa tanpa diduga menebas tubuh reinkarnasi. Meskipun penguasa Dao sejati reinkarnasi juga melatih jiwa dan tubuh fisiknya setara dengan artefak Dao tingkat tinggi, namun di bawah kekuatan mengerikan pedang pemenggal dewa, pertahanan ini sama sekali tidak ada artinya. Tidak, niat membunuh pedang pemenggal dewa yang mengerikan membuat tubuh penguasa Dao sejati reinkarnasi hancur berkeping-keping. Tubuh yang hancur itu lenyap menjadi abu, semua kehidupan terputus. Penguasa Dao sejati reinkarnasi mengeluarkan raungan ketidakrelaan. Dengan kultivasi kuat setengah langkah manusia abadi, tubuhnya tidak hancur dalam sekejap. Dengan demikian, sebelum tubuhnya dihancurkan oleh niat membunuh, sumber jiwa sucinya terlepas dari tubuh dan terbang keluar. Jiwa sucinya diselimuti cahaya abadi yang pekat. Meskipun belum sepenuhnya berubah menjadi roh abadi, perbedaannya tidak banyak. Setelah jiwa suci meninggalkan tubuh fisik, ia masuk ke dalam cakram Dao reinkarnasi, ingin melarikan diri. Namun Luo Xiu sama sekali tidak akan memberinya kesempatan ini. Besi penekan dewa di tangan kirinya menghantam. Boom! Terdengar suara keras. Cakram Dao reinkarnasi yang sebanding dengan harta karun utama itu hancur berkeping-keping oleh besi penekan dewa, membuat sumber jiwa suci penguasa Dao sejati reinkarnasi kembali terekspos di depan Luo Xiu. Sudah kubilang, tak perlu membuktikan Dao, hari ini aku bisa membunuhmu. Suara Luo Xiu dingin seperti es. Yang mati adalah kau. Suara penguasa Dao sejati reinkarnasi terdengar dari sumber jiwa sucinya. Suara itu dipenuhi keganasan, dengan tekad bulat untuk berjuang sampai akhir. Tubuh fisik telah dihancurkan, artefak Dao utama telah dikalahkan. Penguasa Dao sejati reinkarnasi sangat tahu bahwa satu-satunya kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan adalah dengan mengambil alih tubuh. Swiss, sumber jiwa suci berubah menjadi seberkas cahaya reinkarnasi, seketika masuk ke dalam istana lumpur Luo Xiu di keningnya. Bersambung,